dibawakan oleh Hizkia. Selamat sahabat. Sekarang berita mission dari India, judulnya Bayi Mujizat 17 Oktober sahabat ketiga. Namanya Neelan Daryl Joshua 34 tahun, Daryl 39 tahun, dan Neshaun 3 tahun. Kami menginginkan bayi setelah 2 tahun menikah. Saya memberitahu suami saya Daryl, kita belum punya bayi. Mari kita tanyakan pada dokter mengapa. Daryl setuju meskipun dia tidak ingin pergi. Di rumah sakit, kami bicara. Aku tak bisa hamil, kataku kepadanya. Bisakah dokter membantu kami? Dokter setuju. Tetapi Daryl berkata, kamu tahu kita belum berdoa tentang ini. Benar. Sudah 2 tahun tetapi saya ingin berdoa dan kemudian kembali. Dokter bertanya, berapa lama ingin berdoa? Daryl yang seorang pendeta berkata, jadi kami berdoa dan saya hamil. Kami sangat bersemangat, saya bergegas ke dokter dan dia memastikan bahwa saya hamil. Dokter memperingatkan bahwa bayi itu terlihat kecil. Tapi jangan khawatir, katanya. Makanlah dengan baik dan bayinya akan baik-baik saja. Saya pergi untuk pemeriksaan rutin setelah 5 bulan. Dokter mengatakan bayi itu tidak tumbuh normal. Daryl dan saya sangat prihatin. Jangan khawatir, kata dokter. Aku akan memberimu beberapa obat yang akan membantu bayi menambah berat badan. Pada pemeriksaan berikutnya, berat badan saya meningkat, tetapi berat bayi itu sama. Kembalilah lagi dalam beberapa minggu, kata dokter. Pada pemeriksaan berikutnya, ahli radiologi khawatir. Ada yang salah, katanya. Kurasa bayinya tidak akan selamat. Dokter mendapat rencana kedua, dokter itu merekomendasikan aborsi. Daryl dan saya patah hati. Kami berdoa, Tuhan, kami telah melayani Engkau, kata Daryl. Tunjukkan pada kami apa yang harus dilakukan. Daryl memanggil saudara kembarnya yang bekerja sebagai dokter anak di tempat lain di India dan merekomendasikan rumah sakit lain. Di rumah sakit baru, seorang dokter menjalankan tes. Bayi itu terlihat normal bagiku, katanya. Mari kita lihat berapa lama kita bisa memperpanjang kehamilan ini. Apa peluang kita? Daryl bertanya. Anda seorang pendeta, jawab dokter. Kamu percaya pada doa, berdoa ada kuasa di tangan Tuhan. Saya dirawat di rumah sakit setiap jam. Staf rumah sakit memeriksa bayi itu. Malam itu seorang dokter muda melakukan pendekatan kepada kami. Kamu terlihat seperti pasangan yang bahagia, katanya. Kenapa kamu khawatir? Kami memberitahunya, dia berkata bahwa dia dilahirkan di rumah yang bukan Kristen, tetapi telah menerima Yesus. Bisakah aku berdoa untukmu? Dia bertanya. Sambil menundukkan kepalanya, ia berdoa, jika engkau dapat membuat matahari tidak bergerak, engkau dapat melakukan mujizat dalam kehidupan keluarga pendeta ini. Doanya memberi kami keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. 2 hari kemudian dokter menyatakan keprihatinan bayinya kecil, katanya. Tapi jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Bayi itu lahir pada pagi hari Sabat, beratnya hanya 1,5 pon. Dokter sangat senang ketika bayi mulai menangis dan dia menempatkannya pada ventilator. Dia tidak tahu jaminan apa yang harus diberikan kepada kami orang tua bayi itu. Hanya mengatakan kami melakukan yang terbaik. Siswa Advent dari sebuah perguruan dan bernyanyi kepada kami pada sore hari Sabat. Kami sangat bahagia.
Kami percaya Tuhan akan melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa bocah ini. Sangat sulit untuk melihat si kecil dengan banyak tabung dan tidak bisa menyentuhnya. Karena kami hanya bisa bernyanyi dan berdoa. Jangan kecewa, Tuhan akan menjagamu. Daryl dan aku bernyanyi. Dalam 3 hari berat bayi turun menjadi 1,3 pon. Dokter khawatir tentang operasi yang akan datang yang dia rencanakan untuk menyelamatkan nyawa bayi. Saya meminta Dokter Advent untuk berdoa. Tuhan, secara manusia saya tidak tahu apakah bayi ini bisa selamat. Doanya, tetapi Engkau adalah Tuhan yang bekerja dengan keajaiban. Jika itu kehendak-Mu, Kau bisa menambah berat bayi ini. Semoga bayi ini menjadi kesaksian. Keesokan harinya bayinya naik 0,35 ons. Setiap hari setelah itu berat badannya bertambah. Ketika ia mencapai 3,5 pon, setelah 3 bulan dokter mengumumkan bahwa ia bisa pulang. Kecilmu telah dirawat di rumah sakit cukup lama, katanya. Aku pikir dia siap untuk pulang. Dokter lain kagum bahwa bayi itu selamat. Ini adalah hasil dari doamu, katanya. Ini benar-benar pertolongan Tuhan. Kami menamai bayi itu Nishaun, yang berarti mujizat dalam bahasa Ibrani. Kami berharap dia tidak pernah lupa bahwa dia adalah keajaiban. Kami telah mendedikasikan dia untuk melayani Tuhan sebagai seorang pendeta suatu hari nanti. Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Setiap napas yang diambil Neswan adalah kesaksian bahwa dia memuji Tuhan. Puji Tuhan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Hizkia yang sudah membawakan Beta Mission pada hari Sabat ini. Sahabat ini kita sangat senang karena kita akan mendengarkan seperti sudah siap-siap ini ya lagu spesial dari keluarga Noti. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Sabat. Kami dari keluarga besar Noti akan menyanyikan lagu spesial pada Sabat ini. Yang oh, oke. Tiga, dua, satu. Satu, dua. Jangan dekat, 1, 2, 3. Jauh dan dekat tampak sudah ladang yang penuh. Jauh dan dekat gandum semua damatlah menunggu. Ya Tuhan, utus penyabit kami mohon padamu. Utuslah sebelum terlambat menuaikan gandummu. Suruhlah banyak pekerja pada pagi dan petang. Kumpulkan berkas-berkasnya selagi masih ada terang. Ya Tuhan,
Amin. Amin. Terima kasih kepada keluarga Noti yang telah membawakan lagu pujian. Saat ini kita akan belajar sekolah sahabat. Saya akan kembalikan kepada Bu Retno untuk menyerahkan pemimpin sekolah sahabat pada hari Sabat ini. Ya, baik. Terima kasih. Ini pemimpin diskusi. Sebenarnya langsung saja dari pemimpin acara langsung ke pemimpin diskusi. Jadwalnya untuk Sabat ini Bapak Denny Kalani. Saya persilahkan Pak Denny. Ayo kita ikuti semuanya. Baik, selamat Sabat. Oke, sebelum kita untuk memulai diskusi kita, sebagaimana biasa, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian. Nah, kita ada 12 layar ya. 12 layar, kalau masing-masing setengahnya aja, 50%-nya aja bersaksi, nah, berarti ada 6 kesaksian. 6 kesaksian, setengahnya aja, minimal 3 berarti saya mencari ini. Minimal 3 kesaksian. Cuma, selama ini kita saksi dengan selalu perempuan nih. Mana nih para pria-pria nih? Saya mau mulai dari pendeta dulu lah, saya minta kesaksian pendeta dulu. Pendeta menonton para pria-pria di sini untuk mau bersaksi di hari-hari berikut. Nah, mulai dari sekarang. Saya minta pendeta dulu berikan kesaksiannya dulu. Oke, terima kasih. Ini dalam hal bersaksi ini agak gampang-gampang sulit apa mau disaksikan, tapi walaupun mungkin ada beberapa yang perlu kita sampaikan, tapi bukan sesuatu hal yang perlu mungkin kita publish ya. Baik, saudara-saudari, sehubungan dengan apa yang pernah saya saksikan beberapa waktu lalu dengan keluarga yang kita doakan anak yang sakit. Semenjak dari situ, jujur saya katakan kita tidak tidak ada kita kunjungi ke sana, tetapi saya setiap pagi saya mengirimkan renungan pagi yang audio kepada keluarga tersebut. Dan sejak dari situ saya bawakan mereka dalam doa. Kenapa saya tidak langsung follow up ketika kita berkunjung atau berdoa untuk anak yang sakit itu? Saya hanya berpikir kepada situasi teman saya yang berkunjung ke tempat itu ya. Baik, tapi tetap kita doakan. Baru tadi pagi saya saya sampaikan kepada keluarga tersebut karena kita mau berdoa semenjak dari yang kita berdoa, saya doakan bagaimana caranya saya untuk bisa berkunjung ke untuk meneruskan kepada keluarga ini atau memfollow up untuk apa yang kita seringkan melalui renungan audio itu, karena mereka juga memiliki warung yang tidak bisa diganggu kalau siang, pagi sampai sore, mungkin malam sekitar jam 7:30 baru tutup. Maka tadi pagi saya kirim chat kepada keluarga tersebut, nanti sore kami mau berkunjung ke rumah dengan tujuan untuk meneruskan perbincangan kami dari awal untuk belajar akan firman Tuhan. Istrinya menyambut, terima kasih pendeta, siap. Artinya mereka menerima untuk kunjungan, dan mungkin sebelum ke sana kami juga nanti kebetulan tadi keluarga Nenggulan ada masuk sebentar, mungkin karena sinyal mereka tadi terganggu, mungkin kami juga lebih awal dulu nanti ke sana, baru sekitar 6:30 atau jam 7 akan langsung ke rumah keluarga Joko tersebut sekitar di daerah Margasih.
Jadi tetap kita bawakan keluarga ini dalam doa kita, keluarga Joko, supaya mereka bisa menerima kebenaran ini. Terima kasih Pak Den. Amin. Baik, nanti kita doakan. Baik, ada yang mau memberikan kesaksian lagi? Yang mau memberikan kesaksian, kami persilakan. Jika ada, silakan dibuka voice-nya, unmute aja. Silakan, Pak Darius. Oke, terima kasih Pak Denny. Nyambung lagi kesaksian hari Rabu kemarin. Jadi kejadiannya pas kemarin sore, mereka pekerjaan mereka belum selesai, jadi mereka pinginnya sampai jam 9 malam kemarin. Akhirnya saya katakan sebelum maghrib kita sudah harus berhenti. Seharusnya jam 4 sudah bisa selesai karena biar pulang supaya saya persiapan. Hari Sabat dimulai maghrib pas masuk matahari. Tapi mereka bilang, waduh nggak bisa ini karena pokoknya banyak alasan. Akhirnya saya katakan, oke, kita usahakan sebelum maghrib. Ya. 15 menit sebelum maghrib kita harus stop dan kita pulang. Ya, jadi memang jam 4 sore saya sudah mandi. Saya menunggu saja sambil melihat mereka kerja, saya menunggu dari jam 4 hingga jam 6 kurang. Ya, 6 kurang 15 kalau tidak salah. Akhirnya berhenti. Nah, pembicaraan itu kita bicarakan pada waktu istirahat makan siang. Jadi memang selama 1 jam kami berbicara secara khusus tentang hari Sabat. Ada juga disinggung juga masalah makanan, tapi secara khusus tentang hari Sabat. Jadi mereka bertanya dan saya memberikan penjelasan bahwa sejak Jumat sore masuk matahari kita sudah tidak bisa melakukan sesuatu lagi. Bekerja ini adalah anak buahnya Bapak Pak Mul yang rumah tingkat yang di depan Pak Said, ya, di pos ronda sini. Jadi dia juga sering melakukan pekerjaan di depan kami. Halo, maaf terganggu. Silakan lanjut. Oke. Nah, akhirnya dia salam saya, kemudian dia meminta maaf. Dia katakan, aduh maaf ini Pak Masdar, mungkin setiap hari Sabtu terganggu ya, karena saya sering kerja di depan, ngelas-ngelas dan sebagainya, jadi mungkin bunyi-bunyi, saya mohon maaf. Nah, selama ini saya tidak tahu katanya. Saya tidak tahu. Saya bilang tidak apa-apa, itu sudah hal biasa. Ya, jadi nggak apa-apa, silakan saja kerja. Ya, nggak ada masalah bagi kami. Tetapi itulah, kalau Mas perhatikan setiap hari Sabtu, hari Sabat, ya pintu rumah kami tertutup. Ya, sudah mulai jam 9 itu kami sudah mulai tutup pintu, karena di situ kami mulai ibadah kami. Jadi kalau Mas perhatikan ya, seperti itulah. Jadi akhirnya dia minta maaf, dan banyak memang saya sudah berikan pelajaran kepada mereka, dan memang mereka pada intinya mengakui, ya, mengakui. Dan mereka katakan ya, kami pikir selama ini yang paling ketat adalah Katolik katanya, Kristen Katolik. Rupanya Advent lagi lebih ketat lagi dari Katolik katanya, di dalam banyak hal katanya. Nah itulah yang yang kami
yang saya sampaikan kepada mereka pada waktu jam makan siang, istirahat, setelah makan istirahat, di situ kami ngobrol-ngobrol sepanjang 1 jam, dan akhirnya sorenya sebelum maghrib kami sudah harus pulang jam 6:15 kalau tidak salah, kami pun pulang walaupun pekerjaannya belum selesai yang tadinya harus diselesaikan. Mungkin itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesaksian tersebut. Ada lagi yang mau bersaksi di sahabat yang kudus ini? Adakah yang mau membuka voice-nya untuk bersaksi? Sepertinya hanya senyum-senyum nih dari jauh. Ayo, dibuka voice-nya untuk kesaksiannya. Bu Pendeta kayaknya udah maju ke depan nih, udah mau unmute nih. Silakan. Boleh apa bersaksi? Silakan. Video. Silakan dokter. Silakan. Pak Pen izin share screen ya. Oh, ada. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. I adore and I praise, I will lift my hands and sing, You are great, wonderful, forevermore. I adore and I praise, I will lift my hands and sing, You are great, wonderful, forevermore. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamat sahabat saudara-saudaraku semua. Selama ini ada beberapa kali kita bertemu di dalam aplikasi Zoom ini. Inilah menjadi kesaksian bagi saya sendiri di masa-masa kesusahan. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu ada apabila kita memanggil Dia dengan sungguh-sungguh. Dan mulai saat itu, dari tanggal 9 bulan 9 kami terus mengadakan renungan pagi bersama dengan keluarga-keluarga, dan kami mengundang sudah banyak pendeta-pendeta untuk berkhotbah, memberikan renungan bagi kami, dan sampai sekarang ini boleh menguatkan kami, dan termasuk juga dengan pendeta Pandiangan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas renungan yang boleh menguatkan kami. Begitu juga dengan saudara-saudara kami semua yang ada saat ini di aplikasi Zoom ini, yaitu Bukit Jautun, yang selalu menerima kami di dalam aplikasi ini dan memberikan dorongan-dorongan kepada kami sepanjang kita bersama. Terima kasih, puji Tuhan atas segala kebesarannya. Amin. Selamat sahabat. Amin. Baik, amin untuk saksian tersebut. Masih ada waktu nggak? Masih ada waktu nggak Pak Den? Silakan Bu Pendeta. Matiin situ dulu. Suaranya masalah. Saya tadi menahan air mata terus, malu menangis melihat
kesaksian dari Ibu Dr. Ninggolan. Terima kasih. Jadi mau nangis ini karena kesaksiannya berhubungan dengan COVID. Saya sedih menceritakannya, tapi saya ingin berbagi, meminta doa dari teman-teman Bukit Jaitun juga. Kemarin pagi ketika saya mengajar, kakak dan adik saya telepon kepada saya. Mereka buat video call, tapi karena saya situasi sedang mengajar, mereka bercerita kakak saya yang di Pekanbaru sakit. Cuma mungkin sebentar sakitnya karena dia sudah terbiasa kurang tidur kalau dia. Jadi tidak terlalu menjadi masalah. Kemudian adik saya yang di Batam katakan kami sakit, batuk, dia hanya bilang begitu. Tapi karena fokus saya kepada murid-murid saya katakan maaf ya saya mengajar dulu. Nanti setelah mengajar saya telepon kalian. Dan rupanya karena kesibukan satu hari itu saya tidak ingat untuk bertelepon. Karena dari rumah saya langsung ke sekolah, dari sekolah Kita menunggu sebentar, sepertinya ada jaringan bermasalah dikit. Om Willy, sepertinya Om Willy jadi host sementara. Nanti coba lihat kalau pendeta masuk untuk di-approve. Keluar Ibu Pendeta. Jaringannya udah jelas. Ya, Ron. Ini bisa masuk keputusan. Di Om Willy nggak ada tanda untuk approve ya, Om Willy, untuk yang masuk. Karena Om Willy udah jadi host sementara sekarang. Kalau ada, dilanjut aja dulu Pak Den. Dilanjut karena internet mereka lagi bermasalah. Oke. Baik. Kita lanjutkan kesaksian dulu. Terakhir istri saya akan bersaksi. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Dr. Nanggolan yang telah memberi kesaksian yang sangat menguatkan untuk pribadi saya, untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Kesaksian yang akan saya bawakan yaitu terjadi pada hari Kamis jam 2 siang. Orang yang kerja di rumah kami, dia bilang ke saya gini, Ibu, sebenarnya saya takut dioperasi, Bu. Takut dioperasi. Oh ya, takut sih nggak apa-apa. Kalau Teteh takut nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan takutnya Teh. Karena kalau Teteh takut berlebihan,
nanti teteh seolah-olah tidak memiliki iman, tidak memiliki pengharapan teh ke Gusti Allah atau Tuhan ya. Kalau saya mengakuinya Tuhan, saya takut takut Bu untuk melakukan operasi. Gini teh, coba untuk menghilangkan rasa takut, teteh membayangkan, memikirkan kejadian penciptaan. Teteh coba pikirkan matahari. Matahari diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak membuat kita gosong teh. Kita masih hidup sekarang. Oh iya, benar juga ya. Sekarang teteh coba berpikir mengenai bulan. Kenapa dia bentuknya bulat, nggak kotak? Siapa yang menjadikan itu? Tuhan. Ya, sekarang teteh berpikir ke laut. Kenapa lautan itu tidak tumpah? Kan bumi berputar. Iya, Bu. Yaitu artinya bahwa ada yang menciptakan. Jadi, kalau tidak takut, berpikirlah bahwa satu dunia ini ada yang menciptakan. Kita juga diciptakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Rambut di kepala kita juga Tuhan tahu jumlahnya. Artinya, teteh lagi sakit ini, Tuhan tahu bagaimana caranya. Bisa jadi mungkin Tuhan ingin kita bercerita. Saya sakit tapi saya masih kuat. Itu bukan karena teteh. Itu semua karena Gusti Allah. Karena Tuhan. Jadi mau nggak mau kalau itu untuk kebaikan harus dilakukan operasi. Lakukan teh. Jangan sampai sesuatu yang baik yang dokter bilang kita abaikan. Terus dia sempat berpikir, dia berkata gini ke saya, anak saya masih kecil. Ya saya tahu anak saya masih kecil, tapi teh itu tumor nggak bisa dibiarkan. Kalau tidak diambil tindakan, itu akan membahayakan. Dia sempat berkaca-kaca dan mau menangis. Saya bilang begini ke dia, teh, begini ya, orang yang duduk aja bisa meninggal. Orang yang berjalan bisa meninggal. Orang yang penyakitnya sudah berbahaya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Artinya, kalau Tuhan mau pakai kita, apapun yang harus kita lalui, Tuhan akan pakai kita. Ya Bu ya. Jadi saya pesan, teteh jangan takut kalau harus dioperasi. Ingat, tumor itu tidak semakin kecil teh. Semakin makin gede. Jangan sampai tumor itu yang menghambat teteh. Oh iya Bu ya. Kan teteh suka sembahyang ya. Suka sholat. Jadi kan teteh sudah berserah semuanya ke Gusti Allah. Kalau kita sudah berserah ke Gusti Allah, biarkan Gusti Allah yang bekerja. Oh ya Bu, saya siap. Nanti saya akan dioperasi. Tapi tolong ya Bu ya, doakan saya. Pasti saya doakan. Sekarang tinggal kesiapan mental teteh. Kalau misalnya sudah siap, operasilah. Teteh harus yakin sama kuasa Gusti Allah yang ajaib dan dahsyat. Dia mampu melakukan apa saja. Oh ya Bu, nanti hari Rabu saya akan bilang ke dokter saya akan siap untuk dioperasi. Itu kesaksian yang saya bisa berikan. Biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Amin. Baik. Kita akan belajar diskusi pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran sekolah sahabat kita kali ini berjudul Hukum sebagai Guru. Wow, luar biasa. Hukum sebagai guru. Ayat Alkitabnya kita baca dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di pelajaran kita disebutkan bahwa mengenai Rasul Paulus menulis sebagai andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Hukum yang bisa menghidupkan. Luar biasa ini kata-kata dari judul hukum sebagai guru, kemudian hukum bisa menghidupkan, memberikan kehidupan, hal-hal yang membuat kita berpikir, apakah benar hukum itu bisa menghidupkan? Apakah benar kita bisa mendapatkan kehidupan dengan mengikuti hukum? Apakah benar hukum itu sebagai pedoman, guru kita? Nah, biasanya kita kalau misalnya di sekolah atau di tempat yang kerja atau dimanapun, ada juga hukum. Misalnya kalau di sekolah lah, rata-rata kita mungkin di sekolah. Misalnya kita ada hukum di waktu di sekolah ketika kita terlambat, ada hukumannya. Kalau Bapak Ibu dulu sekolahnya sedikit ya begitulah, telat dikit banyak, nah, itu pasti mungkin udah pernah merasakan. Entah zaman dahulu, zaman kita cuci WC, entah suruh ngepel, entah malah berjemurlah di tempat lapangan upacara, diberi pengarahan 1-2, baru disuruh lari-lari. Nah, itu ada hukuman yang terjadi. Kalau kita baca di bagian pendahuluan ini, ada yang menunjukkan bahwa hukum negatif. Boleh nggak saya bertanya untuk membuka kehidupan kita? Apa yang maksud dengan hukum negatif? Apakah ada hukum negatif? Dan apakah ada hukum positif? Sehubungan dengan pelajaran kita sebagai hukum sebagai guru dalam kerohanian kita. Apa yang dimaksud dengan hukum negatif di sini? Dan di satu pihak berarti ada hukum positif. Apa yang dimaksud dengan hukum positif? Sebagai pedoman kita, supaya kita nggak salah melangkah sebagai guru kita. Silakan, jika ada yang mau membagi pengertian hukum negatif dan hukum positif sehubungan dengan pelajaran kita saat ini. Kalau boleh saya baca di sini. Di bagian bawah setelah gratis itu, apakah hukum Taurat hanya berfungsi sebagai hal yang negatif dengan menunjukkan kepada kita segala dosa kita? Dia menunjukkan hukum negatif. Bagaimana? Apakah ada hukum positif juga? Ada yang bisa membagikan kita? Apa yang dimaksud hukum negatif? Apa yang dimaksud hukum positif? Silakan. Jangan terlalu lama nunduknya, udah kebaca tadi. Ayo. Ayo kita berikan. Apa aja, yang penting dalam pikiran kita, saya mau jawab segini. Nah, benar atau salah nanti kita bersama-sama. Ya, mana nih? Mana yang mau unmute nih? Karena ini awal nih. Kalau kita awal nih kita masih ini hukum negatif, hukum positif, sehubungan dengan pelajaran kita ini gimana nih? Adakah yang mau memberikan tanggapan dulu? Silakan. Jika ada yang memberikan tanggapan. Seperti tenang-tenang. Seperti tenang-tenang. Ya, sama-sama kita. Ya, silakan. Ya. Sebenarnya hukum positif dan negatif ya sebenarnya hanya melihat dari sisi apakah tujuan hukum ini ya, kalau tujuan dari hukum yang sebenarnya yang pasti untuk kebaikan ya, untuk rules ya, aturan ya. Ya, kalau kita lihat dari hukum ini ya, yang positifnya yang pasti adalah memang bagi orang yang tidak melakukannya itu menganggap
dari sisi yang lain bahwa hukum ini apa? Seperti apa, lawan arah ya, maksudnya kebalikan, tidak suka ya, itu kalau sisi dari negatifnya, karena merasa bahwa hukum ini seperti sebuah pengekangan ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya ya, apalagi dari hukum yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya, yang pasti ada beberapa hal, yaitu supaya kita kita takut akan Tuhan ya, dan kita juga sebenarnya tujuan hukum itu adalah membuat kita sejahtera ya, karena sudah ada rules, ada aturan ya. Kalau ada aturan ya, semua pasti tujuan utamanya untuk kebaikan ya. Ya, begitu negara kita juga seperti saat ini ya, ketika memberikan sebuah dasar hukum ketenagakerjaan saat ini ya, bagi beberapa orang mungkin ya tidak senang ya, karena menganggap ini melihat secara garis besar merugikan ya, padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk kesejahteraan seperti itu. Nah, tapi memang karena hukum ini kita butuh perjuangan. Ini yang menjadi sebenarnya titik utamanya ya. Yang kita garis bawahi adalah perjuangan ya. Kalau kita tidak melakukan hukum ini pasti ada akibatnya ya. Tapi kalau dilakukan ada timbal balik seperti itu. Jadi kita harus bawahi bahwa memang kalau dalam hukum ini tidak ada keterangan, akan terjadi sisi-sisi negatif yang muncul ya, karena kita perlu berjuang memang ya, karena hukum itu diberikan untuk kita bisa berjuang ya. Kalau tanpa ada perjuangan, yakin hukum itu tidak akan kita bisa penuhi. Terima kasih Pak Den. Baik, terima kasih. Ada yang memberi tanggapan yang lain? Bagaimana melihat hukum negatif dan hukum positif? Silakan Om Meli. Ya, ini ada dua di sini, yaitu semuanya pengertiannya sama saja ya, tujuannya sama saja untuk keselamatan ya, untuk keselamatan manusia. Nah, ini cuma cara pendekatannya saja. Contoh begini, kalau hukum, coba kita lihat hukum pertama sampai hukum ketiga itu didahului dengan kata negatif kan, jangan. Nah, ya. Kemudian hukum keempat, ingat. Nah, itu positif, kedengarnya positif. Tidak tidak seperti kata jangan. Kemudian hukum kelima, ingat, hormatilah ayah dan ibumu. Yaitu dari kata bahasa itu positif. Kemudian hukum ke-6 sampai 10 mulai lagi dengan kata jangan. Nah, itu kata bahasanya negatif. Tetapi tujuannya sama saja. Ya. Tetapi kenapa terlalu banyak jangannya? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa terlalu banyak jangannya? Ini menunjukkan kalau kata jangan itu menunjukkan sesuatu keharusan yang tidak boleh dilakukan. Karena kalau dilakukan itu beresiko. Ya. Jadi kalau kita contoh begini ya, kalau seorang anak sudah dekat dengan pisau, pasti ibunya katakan apa? Jangan, ya kan? Tetapi di dalam, kenapa? Karena kalau dia pegang, ya bisa saja dia akan gunakan itu untuk memotong-motong ya. Jadi itu adalah upaya untuk menjaga. Kemudian yang kedua, jadi ini hanya masalah pendekatan saja. Kalau biasanya yang bersifat positif itu orang mungkin lebih senang mengikutinya karena berupa himbauan-himbauan, nasihat-nasihat. Tetapi kalau sudah dengan kata jangan, ini ada kalanya orang langsung
seperti kata Pak Sinaga tadi langsung mengelak. Oh, kok sepertinya saya dikekang. Ya, sepertinya saya dikekang, sepertinya saya ini tidak boleh melakukan itu. Apalagi kalau di zaman sekarang itu kata jangan-jangan itu, wah itu bagi telinga anak-anak kita itu mungkin sudah membuat mereka itu apa? Gergetan ya. Kemudian yang kedua, kenapa itu bersifat positif dan negatif? Begini maksudnya. Contoh begini ya, tentang rokok katakanlah. Kita menasihati saya, katakanlah saya yang tidak perokok, menasihati orang supaya jangan merokok, ya, supaya jangan merokok. Itu dari sisi saya. Kemudian datang orang yang kedua. Orang yang kedua katakanlah sudah terserang kanker paru-paru, sembuh. Kemudian dia menasihati orang itu, orang lain, jangan merokok, ya, jangan merokok. Karena saya ini sudah merasakan akibatnya. Nah, jadi ini dua sisi maksudnya itu ya. Jadi saya dekati dari sisi positif, yang satu penasihat yang sama-sama kami menasihati, sama-sama saya dengan orang yang sudah menderita pernah menderita kanker paru-paru, sama-sama kami menasihati kepada orang itu untuk apa? Untuk jangan merokok. Iya, itu maksudnya. Jadi itu yang dimaksud dengan pengertian positif dan negatif di sini. Ya, jadi tujuannya sama saja untuk keselamatan orang itu. Makasih. Baik, terima kasih untuk hal tersebut. Nah, ketika kita melakukan segala perintah, segala hukum, Tuhan ingin menunjukkan rasa kasih-Nya kepada kita, rasa sayangnya kepada kita. Tapi di satu pihak, kalau kita lihat di hari Minggu, selain mengasihi kita, Dia juga memberikan kita rasa takut kepada kita. Coba saya nanya, Sevin mengasihi ini ayah ibu enggak? Mana sih Sevin? Kok nggak dibalas? Jaringan kan? Nggak bergerak. Atau Kia? Hizkia mengasihi mama nggak? Ya. Nah, Hizkia takut ke mama nggak? Dikit. Dikit. Jadi Hizkia ngasih mama, tapi dia takut dikit. Bagaimana memisahkan antara kita mengasihi Tuhan dan takut kepada Tuhan? Ini seperti apa ya? Lembar uang. Itu dua sisi, kiri kanan itu nggak bisa terpisah. Satu pihak kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetapi kasih dan takut itu kan ada hal yang berbeda, bertolak belakang. Kok bisa? Kok bisa bagaimana seperti Hizkia tadi? Dia mengasihi tapi dia takut ke mamanya. Kenapa Kia takut ke mama gitu misalnya? Di unmute Kia. Di unmute. Mamanya jangan dulu itu. Di unmute dulu Kia. Nah, belum di unmute. Belum kedengaran Kia. Nah, kenapa Kia mengasihi? Kenapa Kia mengasihi mama? Nah, gitu. Enggak tahu. Mengasihi mama dulu. Kenapa Kia mengasihi mama? Apa ya? Ya, kenapa Kia tadi sedikit takut ke mama? Nah, gitu. Sering marah. Sering marah. Nah, apakah Tuhan juga sering marah kepada kita? Apakah Tuhan mengasihi juga kita? Marah karena sayang. Adik
Nah, marah karena sayang. Marah karena sayang. Bagaimana kita bisa memisahkan dia marah karena sayang, harus marah? Apakah menyatakan sayang itu harus marah? Apakah Tuhan menyatakan sayang itu harus dengan memberikan rasa takut? Atau rasa takut seperti apa ini? Rasa takut seperti apa sampai kita harus takut kepada Tuhan? Sevin sudah maju ke depan. Coba Sevin. Rasa takut seperti apa yang Tuhan harapkan kepada kita? Rasa mengasihi apa seperti? Karena ini takut dan mengasihi. Sevin, udah maju ke depan. Maju buat benerin internetnya. Ya, kasih komen dulu. Bagaimana kita memisahkan antara rasa takut dan mengasihi ini? Karena kalau dihubungkan dengan hukum tadi, hukum positif maupun hukum negatif. Ketika kita, ada kala yang bilang kan, berat tuh ngikuti hukum itu. Biasanya sih beratnya sih karena hukum keempat. Kalau kita tanya hukum pertama, oke, hukum kedua, oke, hukum ketiga, oke, hukum kelima, oke, 6, 7, sampai 10 biasanya oke. Tapi ketika balik ke hukum keempat, biasanya mereka akan berat nih, karena tergantung dari persepsi mereka untuk melihat tadi seperti tadi sebagai hukum positif atau sebagai hukum negatif. Ketika dia melihat sebagai hukum negatif, maka dia akan selalu melihat sebagai sisi yang tidak mengenakan bagi dia, tidak bisa dia menjalankan untuk hal tersebut. Jadi ketika dia melihat segi positif, dia akan melihat hasil dari apa yang dia akan ikuti, apakah dia turut, hasilnya sudah tersedia. Sebagaimana di hukum, sebagaimana di Tuhan memberikan. Ketika kita melihat sebagai hukum positif, hasilnya tentu dia akan melihat, ini loh, kerajaan surga. Ini loh, kita akan bertemu di dunia baru dengan saudara kekasih kita yang lain-lainnya. Nah, di satu pihak, ketika kita harus mengasihi, ketika balik ke mengasihi dan takut kepada Tuhan, rasa takut seperti apa sih yang sebenarnya Tuhan timbulkan kepada kita? Atau udah buka, silakan. Rasa takut seperti apa yang Tuhan timbulkan kepada kita? Baik, terima kasih. Bisa jelas saya punya suara? Bereho tadi. Oke, ini memang setan itu pintar mengganggu sahabat ini, Pak. Baik, saudara-saudari, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Den, untuk membuka kita punya pikiran mengasihi dan takut akan Tuhan. Kita perlu melihat dulu histori dari pengalaman dari hamba Tuhan Musa terhadap bangsa Israel. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai 13 ini mengkisahkan bagaimana sesungguhnya Musa memberikan satu pandangan kepada umat-umatnya secara khusus kepada siapa? Kepada Yosua yang akan boleh kita katakan sebentar lagi dia akan meneruskan pelayanan dari Musa ya. Baik, berbicara takut akan Tuhan. Mungkin anak-anak seperti Skia tadi ditanya takut enggak sama mama, takut enggak sama orang tua, takut karena suka marah-marah. Sekarang pertanyaannya takut yang bagaimana? Begitu ya Pak Den ya. Kalau itu mungkin kita harus bisa membedakan takut ini, takut kepada sesama manusia atau takut kepada orang tua dengan takut kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Takut kepada Tuhan bukan berarti oh ada Tuhan nih. Kemudian saya sembunyi, saya lari. Oh bukan. Saya membuka satu pemikiran kita sehubungan dengan rasa takut.
jika ada seseorang dalam hidup kita yang kita kenal, orangnya sangat baik, apa saja yang menjadi keperluan kita, dia berikan perhatian khusus kepada kita, contohnya. Ya, pokoknya apa saja menjadi kebutuhan kita, dia berikan. Di saat kita meminta, dia berikan. Pokoknya orang ini terkenal baik, terkenal sungguh mengasihi. Sekarang pertanyaannya bagi kita, jika ada orang seperti itu kita jumpai, jika ada orang kita kenal yang kita rasakan kehidupannya sangat-sangat berjasa bagi kita, pertanyaannya bagi kita, apakah kita ada rasa takut dengan dia? Saya yakin kita ada rasa takut. Tapi rasa takut yang bagaimana? Rasa takut bagaimana kita mungkin untuk berlaku, bertindak, berbicara terhadap dia, kita akan menjadi apa? Kita akan jaga semua kita sikap dengan apa? Dengan setulus hati, karena dia juga sudah setulus hati untuk memberikan suatu perhatian kepada kita. Sama halnya dengan Yesus, dengan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Musa kepada mereka, mengasihi dan takut akan Tuhan. Kita lihat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bayangkan saudara-saudari, boleh kita sampaikan hanya 2 orang angkatan yang pertama yang keluar dari tanah Mesir bisa tiba di tanah Kanaan. Selebihnya itu angkatan kedua yang mohon maaf yang lahir di tengah jalan. Tetapi apa yang terjadi? Disinilah Musa menegaskan kembali bagaimana sesungguhnya Musa sudah tahu bahwa dia tidak akan sampai ke tanah Kanaan, sehingga dia memberikan satu dorongan kepada Yosua agar Yosua ini sanggup menghadapi bangsa ini. Tetapi sebelum itu Musa menyampaikan kepada bangsa itu agar bangsa itu takut kepada Tuhan. Dari mana dasarnya? Jika kita lihat apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel pada waktu mereka keluar tanah Mesir. Tuhan berikan kebutuhannya, ya, makanan, ya, minum. Tuhan lindungi mereka pada waktu panas dan malam. Tuhan lindungi. Dari mana dasarnya bangsa Israel sesungguhnya untuk menolak akan kasih Tuhan? Tidak ada. Karena tidak ada suatu pengorbanan bangsa Israel ketika itu. Justru Tuhanlah yang begitu besar kasihnya kepada umat pilihannya. Di sini Musa menegaskan kepada bangsa itu, takutlah. Artinya, takut di sini bukan berarti rasa takut seperti yang kita miliki di dunia ini secara fisik manusia, bukan. Takut bagaimana kita untuk menuruti akan segala hukum Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengatakan di dalam pelajaran kita ini juga, yang mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ini juga bukti rasa takut. Tapi Tuhan bukan saja hanya berpatokan kepada pribadinya, tetapi Tuhan juga menyampaikan itu, rasa takut itu, kalau kita mengasihi kepada manusia, berarti kita juga takut akan Tuhan. Dan itu makanya juga Tuhan meneruskan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi sesama, itu juga bukti bahwa kita takut kepada Tuhan. Karena jika kita mengasihi sesama, itu juga bagian dari kehidupan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, pada waktu aku lapar, engkau kasih apa? Makan. Pada waktu aku haus, engkau kasih minum. Pada waktu aku telanjang, engkau kasih apa? Ini satu gambaran kepada kita. Apa yang Tuhan katakan? Jika kamu lakukan itu kepada orang lain, itu sama saja itu memberikan kepada siapa? Kepada saya. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi di sini rasa takut bukan rasa takut seperti takut secara badan yang kita alami seperti yang kita rasakan di dunia, bukan. Tapi rasa takut di sini adalah sebagai bukti bahwa kita akan selalu mengasihi Tuhan melalui penurutan kita terhadap hukum-hukumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti 5 menit terakhir saya akan ngasih ke Ibu Pendeta untuk melanjutkan kesaksian. Nah, kita lihat selanjutnya bahwa hukum itu saksi bagi Anda. Musa, dia bilang kepada umat-umatnya, naruh kitab Taurat di sebelah tabut perjanjian untuk menjadi saksi, katanya, untuk menjadi bagian daripada kehidupan kita.
Saksi, kalau kita tahu saksi biasanya ada dua kategori lah, manusianya dan materialnya. Nah, manusianya orang yang mendengar sebagai saksi, orang yang melihat langsung saksi. Nah, kalau material, dokumen-dokumen yang tertinggal menjadi saksi. Nah, di sini saksi di sini adalah Taurat Tuhan itu. Ada kalanya di zaman sekarang ini. Alkitab kita seringkali kita menjadi saksi ataupun menjadi pegangan yang saya boleh bilang berlebihan seringkali. Tapi dulu kita pernah bahas itu di sekolah sahabat, tapi bukan fokus utama itu. Bahwa ada saksi yang Tuhan berikan, dalam hal ini di sini adalah sebagai di tabut perjanjian. Kita sekarang Alkitab yang sebagai kita penuntun langkah hidup kita. Kalau kita lihat di hari berikutnya, ini ada yang berbeda halnya. Sebagai Anda dapat sejahtera dengan perjuangan kita. Ketika kita mengikuti Tuhan, kalau kita lihat dalam banyak kesempatan Tuhan telah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa jika mereka mematuhi hukum, mereka akan makmur. Pertanyaan saya, apakah ada teori kemakmuran di kalangan orang Advent? Apakah ini berarti, kalau kita lihat di sini, apakah ini berarti teori kemakmuran ada di sini? Apakah berarti kalau tidak makmur, pernyataan ini Tuhan telah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa jika mereka mematuhi hukum, mereka akan makmur. Apakah berarti kalau tidak makmur, maka kita belum sepenuhnya mengikuti hukum? Apakah ketika kita lulus 4 tahun tepat waktu, apakah kita merasa itu pimpinan Tuhan? Ketika kita tidak lulus 4 tahun, kita harus 5 tahun, apakah kita merasa, Tuhan, apa salah saya? Saya sudah menuruti hukum, saya menuruti peraturan. Di satu pihak Tuhan bilang, mintalah, maka kamu akan dapat. Bagaimana kehidupan kita ini ketika Tuhan bilang, ini terkait Tuhan, kalau kita lihat di Alkitab, di sekolah sahabat kita, bahwa dia di satu pihak kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Tapi ketika kita jadi ekor, ketika kita nggak mungkin kita semua dari kepala, dan kerjaan kita mulai dari bawah. Apakah ada hal-hal yang membuat saya salah ini, sehingga saya nggak dapat berkat Tuhan? Saya harus koreksi diri. Ini nih ada hukum yang saya dapat. Sehingga ketika saya dapat ini, saya akan seperti firman Tuhan. Kemakmuran akan dapat. Bagaimana kita sebagai orang Advent ketika ditanya? Karena jujur, ketika di gereja-gereja lain memang mungkin khotbah-khotbahnya adalah tentang hal tersebut. Tapi ketika di gereja Advent, khotbahnya bukan teori kemakmuran. Malah lebih seringkali menyakitkan. Bahas hukum, bahas akhir zaman. Nah, itu hal-hal yang bukan teori kemakmuran kalau udah bahas akhir zaman. Udah bahas binatang, Daniel 4, Daniel, Wahyu. Wah, nggak ada kemakmuran situ. Kalau di denominasi lain, wah, beda. Seperti teori kemakmuran yang ini. Padahal Tuhan bilang ini. Bagaimana pendapat Bapak Ibu sebelum? Silakan. Baik. Oke. Makasih Pak Den. Terima kasih. Sangat bagus pertanyaannya. Mungkin untuk mengulik pertanyaan itu, apakah jika hidup saya sengsara, jika hidup saya sengsara, apakah saya ini lepas dari sebagai pengikut Tuhan atau umat Tuhan? Apakah hanya orang yang makmur itu adalah umat Tuhan? Saudara-saudara, di sini mungkin perlu kita hati-hati.
mau makmur ataupun tidak, ingat bahwa darah Tuhan itu sudah menjadi bagian saya. Sekalipun mungkin saya kurang makmur dibandingkan keluarga Sinaga contohnya, keluarga Ninggolan contohnya. Tetapi ingat, apa kata firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 kalau tidak salah ayat 33, mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan, ya. Di sini mau orang yang makmur ataupun orang yang tidak makmur, ingat di sini penekanannya adalah bagaimana kita sesungguhnya mencari kebenaran Allah. Di ayat selanjutnya dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau dalam bahasa kami lebih jelas dikatakan, dungita bono maka odeng. Ya Pak Dokter Nenggolan. Artinya, jika kita sudah mencari itu, maka berkat-berkat itu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Tetapi kita harus ingat, Tuhan tahu memberikan berkat itu kepada kita. Sama saja mungkin seperti belajar kita sahabat triwulan yang ketiga yang berhubungan dengan talenta itu. Ada yang Tuhan karuniakan talenta itu 5. Ada 2, ada 1. Saudara dan saya, tentu kalau saya memiliki talenta hanya 1 dibandingkan dengan Pak Denny. Pertanyaannya, apakah saya harus cemburu dengan talenta itu? Oh tidak. Karena Tuhan tahu kapasitas saya untuk melakukan akan talenta itu. Ya kalau ada lebih talenta dibandingkan dari talenta yang saya miliki hanya 1 dibandingkan yang lain, berarti dia sanggup. Tuhan tahu bahwa dia sanggup untuk melakukan akan talenta itu. Jadi dengan demikian, jika mungkin dia makmur ataupun tidak makmur, ingat saudari, jangan merasa berkecil hati kita yang tidak kurang makmur, itu bukan. Tapi intinya adalah, di saat kita sudah mencari akan kebenaran Tuhan, ini janji Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan catatan, Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih, Pak Den. Baik, terima kasih untuk semua diskusi perjalanan sekolah sahabat ini. Bagaimana janji tadi saya bilang 5 menit terakhir, saya akan serahkan ke Ibu Pendeta untuk melanjutkan kesaksian yang tadi terputus. Baik, terima kasih. Ada hikmahnya juga, wifi-nya putus, jadi saya bisa tarik napas dan kembali normal. Nah, tadi berceritanya hampir terseduh-seduh, sekarang sudah normal. Jadi tadi malam saya telepon adik saya, gimana suamimu? Rupanya suaminya badannya udah pegel-pegel semua, udah sakit badannya semua, dia udah batuk dan sudah mulai sesak untuk susah untuk bernafas. Aduh, saya katakan, saya ingin mengatakan kalian kena COVID, saya nggak berani. Kenapa saya katakan begitu? Saya tidak mau terpengaruh mentalnya. Rupanya di tempat pekerjaan suaminya sudah ada yang meninggal, temannya guru. Dia suaminya mengajar di sekolah internasional di Batam dan ada yang sedang dirawat. Dan juga sepertinya merebak sekali di Batam. Ketua RT mereka sudah positif dan sudah diisolasi. Dan beberapa yang mereka layani, kebetulan adik saya ini aktif di luar, jadi dia melayani, dia buka sekolah gratis, rumah pintar namanya, dia melayani masyarakat. Masyarakat di sana ada rumah liar istilahnya ruli-ruli, orang-orang yang membangun di tanah-tanah negara, dan dia melayani mereka-mereka. Banyak yang dilayani. Dan ada yang beberapa keluarga yang sudah positif dan ada yang pernah meninggal karena COVID, tapi mereka tetap melayani dan anaknya selalu dibawa. Terakhir sahabat yang lalu, pada sahabat yang lalu karena yang mereka layani nggak semuanya Advent, ada yang memanggil mereka untuk bikin rujak bersama. Sebenarnya kami ingin menolak katanya, karena di situ ada 3 keluarga yang baru sembuh dari COVID katanya. Nah, dan ada juga yang beberapa yang kurang sehat, tapi akhirnya mereka pergi. Singkat cerita, dari situlah mereka bermula sampai ke rumah, kok badan pegel-pegel, lalu sudah mulai susah tarik napas. Kayaknya kata dia
oksigen di dalam paru-paru kayaknya susah untuk mengumpulkan napas menarik. Nah, karena saya belum pernah mengalami, saya hanya memberi saran-saran pertama. Setelah itu saya oper kakak saya untuk bertelepon. Saya telepon orang tua murid saya, yaitu keluarga Sihaloho, Pasar Ibu, Guru Sihaloho yang ada di RSA yang sedang dirawat. Saya bertanya, gejala awal bagaimana? Dia katakan pegel-pegel badannya, waduh kena ini udah pasti ini. Lalu dia katakan penciumannya mati rasa katanya. Kebetulan adik saya tidak, tapi semua mengarah ke sana. Jadi malam itu rasanya saya ingin menangis, tapi air mata tidak keluar karena terlalu rasanya seperti jadi ikut kepikiran. Saya sedih. Saya mau minta doa orang tua saya, takutnya mama malah stres. Jadi saya nggak kasih tahu. Saya nggak kasih tahu orang tua. Saya sarankan jangan swab, nanti kamu langsung diisolasi. Anakmu kemana? Saya bilang. Pendeta bilang, pendeta desak, lebih baik swab, lebih baik diisolasi, lebih cepat, lebih baik. Hanya kesimpulan kami bersaudara, saya katakan, oke lah, dia sudah lakukan semua, dia beli kunyit, dia beli apa semua, kayu putih, dia sediakan semua di rumah tadi malam. Kemarin sore mereka belanja. Adik saya memang dia tidak menunjukkan stres. Dia katakan, saya kuat kok, hanya bernapas saja yang sesak, dia bilang. Suamiku juga kuat kok, masih bisa melakukan semua aktivitas, hanya dia sakit aja badannya dan dia batuk-batuk. Lalu saya hanya mengatakan, oke lah, jangan dulu swab. Usahakan yang terbaik dulu bagaimana untuk ketenggorokan itu, entah kayu putih lah, kalian hirup, entah apapun itu, berupa apapun saya katakan. Lalu saya katakan tadi malam, 2 hari ke depan kita lihat apakah grafiknya datar, menurun atau naik. Kalau naik puji Tuhan berarti itu bukan COVID. Kalau datar kita teruskan treatmentnya. Tapi kalau menurun mau tidak mau kalian isolasi, saya katakan. Adik saya malah mengatakan, oh kalau isolasi saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok diisolasi, nanti saya menginjil di sana. Dia di otaknya hanya menginjil. Jadi adik saya ini apapun keadaannya di pikirannya hanya menginjil. Jadi nanti saya nggak apa-apa, di sana kami menginjil nanti semua. Siapa tahu jiwa-jiwa di sana sudah menunggu. Dia katakan luar biasa memang saya punya adik. Lebih dari istri pendeta kehidupan mereka. Jadi walaupun dia mengatakan seperti itu, saya dan kakak saya sebenarnya sangat sedih. Karena banyak yang mereka layani, ada yang sudah meninggal karena COVID. Di sekolah suaminya katanya sedang merebak virusnya. Jadi saya berpikiran ini memang sudah kena dia. Hanya anaknya belum terlihat. Saya memang sudah katakan jauh-jauh dari anakmu. Jangan tidur pakai AC kalau bisa, apalagi di ruangan bersama pakai AC, saya katakan. Jadi mohon doa, bila Ibu Nenggolan, Opung Daven bisa sembuh, kenapa adik saya tidak bisa? Mudah-mudahan adik saya tidak semakin drop, karena dia pernah TB. Jadi ada penyakit penyertanya, dia pernah TB. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, treatment yang dilakukan akan lebih baik, sehingga kedepannya nanti ada kabar baik dari adik saya. Terima kasih. Satu lagi, saya punya adik mama saya juga kemarin positif, tapi sekarang sudah keluar dari semua alat-alat di ICU, sudah dilepas. Dia sedang latihan untuk bernafas sendiri. Karena kemarin dia juga sudah sempat koma, tapi Tuhan masih mendengarkan doa-doa dari keluarga besar, sehingga alat sudah dilepas dan sedang belajar untuk bernafas sendiri. Jadi mohon doanya khususnya untuk adik saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesaksian tersebut. Untuk menutup diskusi dan kesaksian tersebut, saya minta Pak Ketua Teguh untuk berdoa. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, secara keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan ya Tuhan, kami dengan kepala sabar. Yang Kau berkati pelajaran ini, agar apa yang kami pelajari boleh menjadi satu berkat di dalam kehidupan kami,
untuk kami lebih setia kepada Tuhan. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan di dalam pelajaran diskusi sekolah sahabat ini. Kiranya Tuhan pengalaman serta ucapan syukur dan pergumulan yang dirasakan bagi saudara-saudara kami, kiranya Engkau berkenan untuk selalu hadir bersama mereka, menolong mereka, menyanggupkan mereka, dan menguatkan mereka di dalam kehidupan mereka. Sehingga kasih Tuhan nyata melalui berkat-berkat penghiburan, berkat-berkat pertolongan, dan terlebih berkat kesehatan boleh menjadi bagian mereka. Dan secara umum juga bagi kami jemaat Bukit Zaitun di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati acara selanjutnya. Kami serahkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Saya kembali ke Ibu Debbie. Oke, terima kasih kepada Pak Denny Kalangi yang sudah membawakan, sudah memimpin sekolah sahabat kita pada hari ini. Jadi aplikasinya pelajaran sekolah sahabat hari ini katakan bahwa setiap orang diharapkan dapat mengetahui dan memahami cara apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, setiap orang diharapkan dapat menerima prinsip-prinsip hidup dalam kebenaran seperti yang Allah nyatakan kepada Joshua dan Hizkia. Yang ketiga, setiap orang diharapkan dapat berusaha untuk terus meneladani ketaatan Yesus di seluruh kehidupannya. Di sini kita diajak untuk mengucapkan yel-yel, biar semangat ya, mungkin kesaksian-kesaksian membawa kita sempat ini ya. Baik, di sini yelnya sekolah sahabat kita adalah go, it's one, reach one, Jesus is coming soon. Oke? Okay? Go, it's one, reach one, Jesus is coming soon. Jadi cuman 4 kalimat. Go, kemudian sorry, salah tulis. Go, it's one. Go, it's one. Okay. Go, it's one, kemudian reach one, kemudian Jesus is coming soon. Oke? Okay? 1, 2, 3. Go, it's one, reach one, Jesus is coming soon. Oke. Okay. Sebagai lagu penutup dipimpin oleh Sasha ya. Sekalian mengumpulkan persembahan. Lagu Sion nomor 200 yang dipimpin oleh Sasha. Sekalian mengumpulkan persembahan. Lagu Sion nomor 200 kita nyanyikan sama-sama. Bila padaku Alkitab yang suci yang menegarkan segenap jiwaku dan katakan Yesus sudah mati tebus dan selamatkan anakku. Bila padaku yang kami suruh jalanku yang aku dalam hidupku diberi padaku Alkitab yang suci yang menghidupku tanpa susah bersama Kristus
Berilah padaku Alkitab yang suci, yang kami sujaranku, bicara Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Alkitab yang suci, jalanku, isinya cara Taurat kasih yang pimpin aku dalam hidupku. Alkitab yang suci, aku hati takut dan tunjukkan. Alkitab yang suci, yang kami sukakan, isinya bahwa kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Oke, sebagai doa penutup, kami undang kesediaan Bapak Mau. Bapak Mau untuk doa penutup. Kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, puji syukur, terima kasih Engkau telah memimpin acara sekolah sahabat kami dari awal hingga pada akhir. Tuhan alam surga, biarlah apa yang kami sudah dapat, sudah kami pelajari, boleh berguna bagi kami, untuk lebih menguatkan iman percaya kami, untuk lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan. Kami akan melanjutkan acara kami, acara khotbah, biarlah Engkau bersama kami sepanjang acara ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada semua. Acara sekolah sahabat sudah selesai, maka kami serahkan kembali kepada pemimpin untuk acara khotbah.